Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, ada sejumlah informasi dari seluruh daerah di tanah air akan hadir untuk Anda. Bersama saya, Tili Rea Bella. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita awali Indonesia Update dengan informasi setelah melalui sengketa panjang eksekusi pengosongan paksa kawasan Blok 15 GBK atau ex Hotel Sultan diwarnai aksi saling dorong Kamis pagi. Mohon tidak anarkis, mohon tidak melempar-lempar kepada seluruh warga, masyarakat. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut atas perintah final pengadilan karena habisnya masa berlaku hak guna bangunan atau HGB sejak tahun 2023 lalu. Sebanyak 300 personel gabungan dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan jalannya pengosongan aset negara tersebut. Namun ada aksi saling dorong antara personel gabungan dengan massa yang menolak eksekusi yang sejak pagi berjaga di depan hotel. Antisipasi jika masih terdapat barang milik pengelola lama, yakni PT Indobuildco, pihak PPK GBK telah menyiapkan skenario khusus berupa pendataan dan penyimpanan properti dan memberikan tenggat waktu hingga 6 bulan bagi pihak pengelola untuk mengambilnya. Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto menegaskan, saudara, eksekusi lahan Hotel Sultan merupakan bentuk pengembalian aset negara. Eksekusi pun akan tetap berlangsung pada hari ini. Yang sudah beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum pengadilan. Jadi tanah ex Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games keempat waktu itu. Kemudian dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini. Ini aset yang strategis, yang kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Akan eksekusi pengosongan hotel ex Hotel Sultan ya. Satu hal yang patut rekan-rekan ketahui, proses perkara gugat-menggugat antara negara dengan PT Indobuildco itu sudah berlangsung 20 tahun. 20 tahun kita berproses dan itu bukan waktu yang pendek. Ini membuktikan bahwa pemerintah negara mematuhi prosedur hukum yang ada. Kalau dulu dibilang tidak ada perintah eksekusi pengosongan, kata kuasa hukum Indobuildco, kemudian sekarang saya menagih bahwa sekarang sudah ada perintah pengadilan untuk melakukan eksekusi pengosongan. Ya, kata-kata kuasa hukum Indobuildco itu kita tagih sekarang. Karena itu pada hari ini PN Jakarta Pusat akan melakukan eksekusi pengosongan. Berdasarkan putusan pengadilan bahwa seluruh tanah dan bangunan yang ada di ex kawasan Hotel Sultan itu merupakan barang milik negara dan sudah tercatat sebagai barang milik negara berdasarkan putusan pengadilan. Untuk nasib karyawan sendiri gimana, Pak? Mengenai karyawan ini merupakan concern dari Pak Wamen sendiri, dari Seknek. Itu kita akan akomodir, kita akan catat mana yang karyawan benar, mana yang karyawan harian, mana yang karyawan waktu tertentu lah, PK WTT.
Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar unjuk rasa tuntut perbaikan ekonomi dan evaluasi program makan bergizi gratis. Aksi akan dimulai dengan gerak jalan atau long march dari kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat menuju depan Istana Negara di Jalan Merdeka. Dalam tuntutannya, Saudara, mereka membawa 3 permintaan utama yang akan disuarakan. Ketiga poin itu antara lain mendesak Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga bahan bakar minyak BBM, penghentian proyek makan bergizi gratis MBG, dan membuka lapangan pekerjaan. Kita menginginkan bangsa ini dibenahi untuk menjadi lebih baik. Itu harus kita pegang. HMI Banjarmasin berjuang di sini dan kawan-kawan, dan ingat, Saudara, Himpunan Mahasiswa Islam se-Kalimantan Selatan akan menggelar unjuk rasa di depan kantor halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel. Menjelang aksi, massa yang telah berkumpul di halaman Hotel Arum Banjarmasin melakukan konsolidasi dan persiapan sebelum bertolak menuju lokasi unjuk rasa. Unjuk rasa akan dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian tengah di depan halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel. Masa aksi akan membawa 8 poin tuntutan. Tuntutan utama massa yakni kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi yang berpotensi memicu gelombang peralihan pengguna ke Pertalite. Nggak dikhawatirkan memicu kelangkaan stok subsidi dan merambat ke kenaikan harga pokok. kita menginginkan bangsa ini dibenahi untuk menjadi lebih baik. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Priscilla Nicola dan juru kamera Denny Hermawan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat sore Priscilla, bagaimana kondisi terkini di depan gedung DPRD Banjarmasin? Ya, selamat siang Ivo dan juga saudara. Setelah sebelumnya masa unjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Islam se-Kalimantan Selatan ini menyampaikan orasi mereka di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini mereka sudah diundang masuk oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk langsung berdialog bersama dengan Ketua DPRD dan juga beserta jajarannya untuk mendiskusikan tentang poin-poin tuntutan mereka, di mana ada 8 poin tuntutan mereka untuk hari ini. Salah satunya juga beberapa isu yang diangkat adalah mengenai BBM, MBG, dan juga PPh 22% serta isu tentang utang negara, melemahnya rupiah, dan isu krisis sosial yang menyebabkan pengangguran, kemiskinan, dan juga ketimpangan. Dan dalam audiensi ini sendiri, saudara, selain dari DPRD dan juga jajarannya juga dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia Kalimantan Selatan dan juga ada dari perwakilan Pertamina Provinsi Kalimantan Selatan serta dari koordinator regional dari SPBG Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini sejalan dengan beberapa isu yang mereka tuntut dalam unjuk rasa kali ini, di mana isu sorotan utamanya yaitu tentang kenaikan harga Pertamax dan juga sorotan mengenai MBG serta ekonomi Indonesia dan juga pajak PPh sebesar 22%. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Priscilla Nicola dan juru kamera Denny Hermawan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Saudara, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar unjuk rasa tuntut perbaikan ekonomi dan evaluasi program makan bergizi gratis. Aksi dimulai dengan gerak jalan atau long march dari kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat menuju depan Istana Negara di Jalan Merdeka. Dalam tuntutannya, mereka membawa 3 permintaan utama yang akan disuarakan. Ketiga poin itu antara lain mendesak Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga bahan bakar minyak, penghentian proyek makan bergizi gratis, dan membuka lapangan pekerjaan. Mengevaluasi MBG itu akan susah dilaksanakan ketika tidak menghentikan proses operasionalnya terlebih dahulu. Maka kami menginginkan bahwa evaluasi yang menyeluruh kami mendukung lah, tapi harus dihentikan terlebih dahulu supaya lebih tepat saja dalam proses operasional ke depannya. Jutaan loh ya kita yang menganggur, dan ini banyak anak muda, maka kemudian bagaimana negara juga hadir dalam hal ini, karena nggak bisa bonus demografi atau bonus PHK, kan pertanyaannya gitu.
di mana kemudian bonus demografi ada tapi lapangan pekerjaan menyempit gitu kan. Ini menjadi PR juga gitu. Maka tiga hal ini menjadi masalah-masalah krusial, masalah-masalah yang harusnya diprioritaskan oleh negara untuk bagaimana negara hadir dalam isu-isu yang sangat-sangat bagaimana menjadi mendesak untuk hari ini diselesaikan gitu. Informasi usai jeda, Saudara, Wali Kota Bandung respons tuntutan mahasiswa. Muhammad Farhan yakin tuntutan mahasiswa akan didengarkan. Saudara, sejumlah universitas dan organisasi mahasiswa di Kota Bandung rencananya akan menggelar aksi lanjutan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat di Jalan Diponegoro. Aksi yang sedianya akan digelar pada Kamis siang ini, mahasiswa menyoroti kondisi dalam negeri. Mereka membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintahan Republik Indonesia, diantaranya adalah terkait program makan bergizi gratis dan harga BBM. Aksi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung yang menyuarakan tuntutan perbaikan kondisi ekonomi nasional mendapat tanggapan dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Menurutnya, aksi unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Menanggapi aksi mahasiswa dari sejumlah kampus di Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan tidak mempermasalahkan berbagai penyampaian pendapat yang dilakukan mahasiswa. Farhan menyebut Kota Bandung menjamin kebebasan berpendapat sepanjang dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, suara mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah. Terkait tuntutan yang disampaikan, mulai dari kondisi ekonomi nasional hingga evaluasi program makan bergizi gratis, Farhan meyakini aspirasi tersebut akan didengar oleh para pemangku kepentingan. Baginya, aksi mahasiswa adalah fenomena yang wajar dalam negara demokrasi, sekaligus menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap berbagai kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat. Bagaimanapun juga Kota Bandung kota terbuka, siapapun boleh menyampaikan pendapat secara kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dijamin. Insya Allah, alhamdulillah kemarin maghrib selesai, Forkopimda juga kompak. Dan saya yakin apa yang disuarakan sama mahasiswa ini akan didengar. Saya lihat sekarang mulai terjadi perubahan-perubahan, apa yang dilakukan di UGM contohnya gitu ya, walaupun sempat terjadi ribut-ribut politik dalam demokrasi. Hari ini sama besok juga kan Pak Saiful Mujani membuat ruang-ruang perdebatan yang sangat baik, saya kira keren. Sementara itu, Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Namun, Gubernur Ahmad Lutfi mengingatkan agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum. Tidak mengganggu kepentingan umum, dengan santun, dan nanti dari pihak kepolisian akan mengantar, pihak kita akan menerima. Dan ini semuanya adalah kita reduksi, kita terima terkait dengan apa yang disampaikan. Dan tidak hanya di Jawa Tengah, termasuk daerah lain. Dan ini merupakan suatu koreksi dari masyarakat yang perlu kita lakukan antisipasi untuk ke depan. Selain itu juga, Saudara, sejumlah organisasi kemahasiswaan di Sorong, Papua Barat Daya menggelar aksi unjuk rasa dengan mengusung tema Suara Mahasiswa untuk Indonesia yang Berkeadilan. Aksi yang digelar Forum Revolusi Mahasiswa Kota Sorong ini melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan, diantaranya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, serta Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Cabang Sorong. Masa aksi tiba di kantor DPRD Kota Sorong sekitar pukul 11:25 waktu Indonesia Timur. Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Sorong langsung keluar menemui para peserta aksi di halaman kantor Dewan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM yang dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Tak hanya isu ekonomi, saudara, mahasiswa juga menyoroti persoalan demokrasi dan keterlibatan unsur militer dalam ranah sipil. Mereka mendesak pemerintah untuk menjaga ruang demokrasi yang sehat serta melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dianggap belum berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Di Kota Batam, saudara, kelompok aliansi mahasiswa sejumlah perguruan tinggi mendatangi kantor DPRD Kota Batam menggelar demonstrasi. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan yaitu evaluasi total program makan bergizi gratis, pengesahan RUU perampasan aset, dan stabilkan harga sembako. Anggota DPRD Batam menemui para demonstran dan berdialog mendengarkan aspirasi mahasiswa. Informasi usai jeda, saudara, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terus meluas. Pedagang daging sapi dan kambing di Kota Tegal, Jawa Tengah mengeluh karena harga jual naik tajam. Saudara, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terus meluas. Pedagang daging sapi dan kambing di Kota Tegal, Jawa Tengah mengeluh karena harga jual naik tajam dan pembeli kian sepi. Setelah daging ayam dan telur, kini harga daging sapi dan kambing ikut melonjak. Di Pasar Pagi Kota Tegal, harga daging sapi naik menjadi Rp160.000 per kilogram dari sebelumnya Rp140.000 per kilogram. Sementara daging kambing mencapai Rp170.000 per kilogram dari Rp155.000. Pedagang menyebut kenaikan ini dipicu biaya distribusi yang ikut naik akibat harga BBM. Ditambah daya beli masyarakat menurun, lapak pun kini sepi pembeli. Akibatnya, saudara, omset pedagang merosot hingga 50%. Dampaknya menurun ya Pak, karena satu harga BBM naik, kedua memang di bulan Juli ini kan untuk pembayaran anak-anak sekolah, untuk pendaftaran, untuk pembelian buku itu kan banyak banget ya Pak. Akhirnya pembeliannya benar-benar menurun karena harga daging pun nggak bisa turun sama sekali dari Lebaran Haji sampai dengan sekarang. Omset menurun Pak ya? Benar menurun 50% dari yang hari-hari biasanya. Sementara itu, saudara, imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga bahan bangunan di Sragen, Jawa Tengah naik sekitar 30%. Pengusaha toko material juga mengaku omset penjualan mereka menurun drastis hingga 10%. Sejak beberapa hari terakhir, imbas harga rupiah yang sempat melemah, harga bahan bangunan di Desa Bener, Sragen, Jawa Tengah terkena imbasnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cat tembok naik Rp40.000 hingga Rp50.000. Yang sebelumnya dari harga Rp140 kini menjadi Rp190.000 per galonnya. Tak hanya itu, saudara, kenaikan serupa juga terjadi pada pipa paralon hingga thinner. Sedangkan untuk harga semen dan besi naik sekitar Rp4.000. Pengusaha toko mengaku omset penjualan menurun signifikan sekitar 40% karena konsumen enggan membeli bahan bangunan saat dolar naik dan menunggu hingga harga jual kembali stabil. Untuk saat ini semua item dari bahan plastik atau besi semua kenaikan ya cukup signifikan ya. Perkiraan sekitar 30% adalah pembeli saat ini hampir turun sekitar ya 40% lah. Kemungkinan ya karena ekonomi lagi agak sulit. Ya sejak ini aja ketidakpastian ini Mas, rupiah mulai turun, anjlok dan lain sebagainya. Terus akhirnya harga material juga ikut naik ya, melonjak tinggi. Ini bikin dapur ya. Jadi lumayan nambah pengeluaran juga Mas ya. Wah banyak Mas. Banyak ya. Luput Mas, tadinya anggaran segini jadi segini Mas. Oh iya. Mungkin Mas ya minta tolong lah rakyat kecil yang di bawah ini mau bikin kayak gini aja, Mas kerasa banget Mas.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara dan Kompas TV menandatangani MOU terkait pelaksanaan Public Service Obligation atau PSO tahun 2026. Melalui kerjasama ini, distribusi informasi mengenai berbagai program prioritas pemerintah diharapkan semakin luas menjangkau masyarakat. Penandatanganan MOU antara LKBN Antara dan Kompas TV di Menara Kompas Kamis siang dilakukan sebagai tindak lanjut penugasan Public Service Obligation atau PSO dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam skema ini, Saudara, Antara bertugas mendistribusikan konten informasi program pemerintah kepada sejumlah media, termasuk Kompas TV. Direktur Pemberitaan LKBN Antara menilai Kompas TV memiliki kredibilitas, integritas, dan pengalaman yang menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan kerjasama ini. Saya berharap kerjasama ini terus ditingkatkan dari tahun ke tahun karena Kompas TV mempunyai penonton yang cukup banyak. Dan dengan konten-konten yang breaking news-nya menurut saya pribadi ini cukup disukai, dan kami berharap program-program Desimanasi yang ada ini bisa diterima oleh penonton dan juga bisa tersampaikan dengan baik. Sekali lagi apresiasi, dan tentunya ini menjadi jawaban ketika ada kekhawatiran di tengah disrupsi digital ada yang namanya ekses negatif. Nah, salah satunya PSO, materi-materi terkait program-program kerja pemerintah atau terkait hal-hal baik soal Indonesia itu bisa menjadi penyeimbang, dan kita secara langsung melawan yang disebut dengan pendangkalan makna. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Indonesia Update. Akhir kata saya Tili Reabella pamit undur diri, sampai jumpa.